Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap penyakit kritis. Lalu Baginda Raja mengutus seorang hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim baru telah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan para tokoh setempat mulai berdatangan ke istana. Mereka membawa hadiah yang akan dipersembahkan kepada Tuan Hakim sebagai bentuk loyalitas dan ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya Tuan Hakim. "Kami tidak tahu yang mulia. Nanti sepulang dari sini kami akan menemui Abu Nawas," jawab mereka. Setelah berpamitan pulang, mereka lalu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim yang baru. Kamu disuruh ke istana secepatnya," kata mereka melaporkan. Abu Nawas pun bermaksud pergi menemui Tuan Hakim dengan membawa sebuah hadiah sederhana. Namun sial, ketika di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan. Abu Nawas berusaha menatanya kembali, akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa satu butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa satu butir. Melihat itu, Tuan Hakim pun tersenyum. Ia kemudian berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kau berhak mendapatkan hadiah besar." Tuan Hakim kemudian menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah satu kantong uang kepada Abu Nawas. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Kemudian Abu Nawas pulang dan memberitahukan kepada istrinya, "Saya pikir hakim yang baru galak dan pelit. Ternyata ia sangat baik dan dermawan," puji Abu Nawas. "Mengapa engkau bisa seyakin itu?" tanya istrinya. "Tadi aku barusan pulang dari istananya. Tuan Hakim memberikan aku satu kantong uang. Padahal aku mempersembahkan hadiah untuknya cuma satu butir buah," balas Abu Nawas menjelaskan. Sang istri pun kaget dan bahagia mendengarnya. "Kenapa tidak kau ulangi saja? Besok pergilah ke istananya dan bawakan buah yang banyak. Tentu hadiah yang akan kau dapatkan pasti akan lebih banyak lagi," tutur istrinya. "Tentu saja istriku, apabila urusan bersama Tuan Hakim lancar seperti ini, maka dalam waktu dekat kita akan menjadi tokoh masyarakat yang paling kaya," timbal Abu Nawas. Sesuai dengan rencana, esok harinya Abu Nawas membawa keranjang yang penuh berisi buah nanas. Ketika di tengah perjalanan menuju istana, dia bertemu seorang temannya. "Mau kemana Abu Nawas?" tanyanya. "Mau ke istana Tuan Hakim," jawab Abu Nawas singkat. "Terus buah nanas yang kau bawa akan kau hadiahkan untuknya?" tanya temannya kembali. "Iya benar," jawab Abu Nawas. "Menurutku lebih baik diganti dengan buah yang lebih pantas Abu Nawas, seperti buah anggur," kata temannya menyarankan. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lantas dia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk dibawanya ke hadapan Tuan Hakim. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak berhasil memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru malah beranggapan bahwa Abu Nawas menghinanya. Tentu saja Tuan Hakim menjadi marah. "Kamu tahu kan,
kalau saya paling benci dengan buah anggur, kata Tuan Hakim penuh emosi. Ia pun menyuruh para pengawal untuk melempari kepala dan muka Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim merasa heran. Lalu ia bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau mengucapkan Alhamdulillah, padahal aku sedang menghukum kamu?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Sebab pada awalnya aku akan membawa satu keranjang buah nanas. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba kalau yang dilempar adalah buah nanas, tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku?" Spontan Tuan Hakim tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Ia pun lalu mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.